Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Di hari yang mulia, pada hari Jumat yang dijuluki sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang tak terhitung dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan kesehatan. Melalui mimbar ini pula kami ingin mengajak dan berwasiat khususnya kepada diri saya pribadi, marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga dan melaksanakan semua perintah, dan pada saat yang sama kita tinggalkan aneka macam larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Hanya dengan cara inilah kita akan memperoleh ketenteraman dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya yang penuh dengan kenikmatan dan dijauhkan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Setelah melaksanakan salat 5 waktu atau pada saat kita berdoa, kita sering melafalkan doa yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 201, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Pertanyaannya pada kalimat wa qina adzabannar dan jagalah kami dari api neraka, bagaimana agar kita terhindar dari siksa neraka? Tentu yang terbaik adalah kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan menghindarkan kita dari siksa neraka, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya juz 7 halaman 53. Hur yang rendah hati, dalam teks hadis disebut sebagai hayyin, tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain. Menurut Imam Abu Hatim dalam kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudula, wajib bagi orang yang berakal untuk senantiasa rendah hati atau tawadhu dan menjauhi sikap sombong terhadap orang lain. Orang yang rendah hati akan selalu meningkat derajat dan posisinya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'allahu azza wa jalla." Tiada orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Berbeda dengan orang sombong, orang yang menganggap dirinya melebihi terhadap orang lain, merasa dirinya paling benar, ia tidak akan mendapatkan dan merasakan surganya Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 1.
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terhadap seberat biji sebuah kesombongan. Mengapa orang yang sombong tidak dapat masuk surga? Menurut Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya Mawaridud Dzam'an li Durusi Zaman juz 2, karena sombong menjauhkan seseorang dari akhlak seorang mukmin. Orang sombong tidak bisa mengasihi orang mukmin seperti ia mencintai diri sendiri. Ia tidak memiliki sikap rendah hati dan erat dengan ujaran kebencian, sikap dendam, sikap marah, iri, dengki, bahkan ekstremisme. Ia juga sulit menerima nasihat kebaikan, tidak dapat menahan diri dari amarah, mudah mengumpat dan meremehkan orang lain. Orang sombong sangat dekat dengan sikap tercela, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong dan meremehkan orang lain. Agar terhindar dari kesombongan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyisihkan hartanya setiap hari 1 dirham untuk memberikan makan kepada umat Islam yang miskin, yang membutuhkan makan, serta beliau Khalifah Umar bin Abdul Aziz makan bersama mereka orang-orang miskin yang diberi makan tersebut. Selain itu, Gus Bahak juga memiliki cara agar tidak sombong, yaitu membelanjakan uang pemberian orang fakir berapapun jumlahnya untuk membeli kebutuhan pokok. Hal itu dilakukan agar beliau mengingat bahwa pernah makan uang orang fakir. Itu cara beliau agar dapat terhindar dari kesombongan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian orang yang diharamkan api neraka adalah layyin, yaitu orang yang lemah lembut dan santun, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Menurut Imam At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari juz 6, beliau menyampaikan bahwa sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah untuk umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddun ghalidul qalbi tanfaddu min. Dengan rahmat dari Allah, engkau Nabi Muhammad lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap Nabi dan umatnya, Rasulullah menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, pribadi yang mudah dan penuh dengan kebaikan. Nabi selalu menahan diri dari kaum yang menyakitinya, mengampuni orang yang berdosa, dan bersikap lunak terhadap umatnya. Seandainya Nabi bersikap keras dan kaku, tentu umat akan meninggalkan Nabi. Namun Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi dan umatnya, sehingga dengan rahmat Allah Nabi mengasihi terhadap umatnya. Tidak hanya itu, sikap lemah lembut dan kasih sayang merupakan prinsip dan pokok dari sebuah kebaikan. Terbukti orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia terhalang untuk melakukan kebaikan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan kitab Sahih Muslim juz 4 halaman 2003, may yuhramur rifqa yuhramul khaira. Barang siapa tidak memiliki kelembutan, baginya tiada kebaikan. Maksudnya, orang tidak memiliki sikap lembut dan kasih sayang, ia akan terhalang dari segala kebaikan, karena kebaikan tidak bisa dilakukan kecuali dengan kelembutan dan kasih sayang. Suatu ketika sekelompok orang Yahudi menemui Rasulullah, lalu mengucapkan salam dengan kata-kata buruk. Assalamu alaikum, semoga kematian menimpamu ya Muhammad. Aisyah yang saat itu bersama beliau mengerti betul maksud ucapan dari salamnya orang Yahudi tersebut. Karena itu ia membalas salam mereka, wa alaikusammu wal laknah, semoga kematian dan laknat Allah menimpa kalian. Mendengar ucapan Aisyah, Rasulullah berkata, tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah maha lembut, yang menyukai kelembutan dalam segala hal. Aisyah pun menyahut, wahai Rasulullah,
tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Beliau Rasulullah menanggapi, aku tadi sudah menjawab, wa'alaikum, untukmu juga kepada mereka. Dan kehidupan sosial kita seringkali dihadapkan pada berbagai ragam tindakan atau ucapan orang lain yang terkadang tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan. Islam mengajarkan bahwa keburukan harus dibalas dengan kebaikan dan kekerasan dibalas dengan kelembutan. Ketika Rasulullah berdakwah di Taif, beliau mendapat sambutan buruk dari orang setempat, dari warga setempat. Bahkan beliau dilempari batu hingga pelipisnya berdarah. Namun tidak ada kata-kata buruk, tidak ada umpatan dan caci maki dari beliau terhadap mereka. Beliau bahkan mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya Allah, berilah mereka petunjuk, sesungguhnya mereka tidak tahu. Saat perjalanan hijrah ke Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar diburu oleh seorang Quraisy bernama Suraqah. Ketika jaraknya Suraqah dengan beliau dan Abu Bakar sudah dekat, bisa diraih dengan pedang. Tiba-tiba kaki kuda Suraqah terperosok ke dalam pasir dan Suraqah terpelanting dari atas kudanya. Rasulullah berhenti, kemudian membantu Suraqah berdiri. Beliau tahu Suraqah ingin menangkapnya, tetapi beliau justru membantunya berdiri. Beliau tidak membalas niat Suraqah dengan keburukan. Bahkan ketika itu sangat bisa dilakukan. Rasulullah selalu mendahulukan sikap lemah lembut dalam menghadapi orang-orang. Beliau mengatakan, sesungguhnya kelembutan itu tidaklah abadi sesuatu kecuali ia akan menghiasinya dengan kebaikan. Sebaliknya, tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu, melainkan ia akan membuatnya menjadi buruk. Kelembutan itulah yang membuat dakwah beliau, dakwah Rasulullah berhasil. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian sikap atau sifat watak ketiga yang bisa membebaskan dari api neraka adalah sahlun, yaitu orang yang mudah, tidak sulit, ringan baginya memberikan bantuan terhadap orang lain, baik dengan tenaga, pikiran maupun harta. Ia ringan memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan, apalagi di masa banyak terjadi musibah saat ini. Bantuan dapat disalurkan secara langsung atau melalui lembaga terpercaya seperti Lajisnu, Basnas atau lainnya. Tujuannya adalah meringankan saudara kita yang tengah terkena musibah. Mengapa orang yang ringan membantu saudaranya diharamkan masuk neraka? Karena orang yang mau memudahkan dan membantu kesulitan orang lain akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak, termasuk kemudahan masuk surga dan terhindar dari neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 4 halaman 2074, yang artinya, barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian sikap keempat yang bisa menghindarkan dari neraka adalah sifat qorib, yaitu akrab, dekat, mengeluarga, pandai berkomunikasi, menyenangkan dan murah senyum. Selalu menebar salam jika bertemu dengan orang lain. Banyak ajaran Islam yang mengajarkan agar manusia saling akrab, dekat dan mengeluarga. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari juz 1 halaman 12. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman dari kalian sehingga kalian mencintai apa-apa bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai apa-apa bagi diri sendiri. Nabi juga menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah. Dalam sebuah hadis disebutkan tahadu tahabbu, salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mengasihi. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 menjelaskan bahwa memberikan hadiah kepada saudaranya sangat dianjurkan oleh agama dengan tujuan untuk merekatkan persaudaraan dan kasih sayang.
Merekatkan persaudaraan dan persahabatan merupakan salah satu ajaran agama Islam. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa anjuran Rasulullah agar kita tidak masuk neraka adalah selalu menjadi manusia yang rendah hati, lemah lembut, memberikan kemudahan dan akrab dengan orang lain. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang diharamkan Allah masuk neraka dan kemudian dimasukkan oleh Allah SWT ke surganya. Dan perlu kita renungkan bahwa siksa yang paling ringan di neraka adalah diletakkan bara kecil di kaki, mendidihlah otak di kepalanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan yang terakhir, saya mengingatkan kepada jamaah semuanya, tidak bosan-bosannya untuk mari kita senantiasa mensyukuri apapun pemberian Allah kepada kita. Kita jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, dan kita berusaha agar kita selalu melihat, jangan pernah melihat ke atas dalam hal duniawi ini. Alkisah, ada seorang laki-laki fakir miskin melewati jalan di Madinah. Di sepanjang jalan dia sering melihat orang-orang pada makan daging. Dia pun merasa sedih karena jarang sekali bisa makan daging. Dia pulang ke rumahnya dengan hati mendongkol. Sesampai di rumah, istrinya menyuguhkan kedelai rebus. Dengan hati terpaksa dia memakan kedelai itu, seraya membuang kupasan kulitnya keluar jendela. Dia sangat bosan dengan kedelai. Dia bilang kepada istrinya, bagaimana hidup kita ini? Orang-orang makan daging, kita masih makan kedelai. Tak lama kemudian dia keluar ke jalan di pinggir rumahnya. Alangkah terkejutnya dia melihat seorang lelaki tua duduk di bawah jendela rumahnya sambil memunguti kulit-kulit kedelai yang tadi ia buang dan memakannya. Seraya laki-laki tua ini bergumam, alhamdulillah rozakoni min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku rizki tanpa harus mengeluarkan tenaga. Mendengar ucapan lelaki tua itu, dia pun menitikkan air mata seraya bergumam, raditu ya Rabb, aku menerima apapun pemberianmu ya Allah, apapun yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Sejak detik itu, marilah dengan kisah tersebut kita berusaha untuk tetap rela menjalani kehidupan ini. Akibat dampak dari pandemi COVID-19 pun tetap kita syukuri dan kita terima dengan penuh kerelaan, dengan penuh keriduan. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya, ridhonya dan keberkahannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa taqabbal barik iyana wa barik ala al-mujahid wasrafi badika sayyidina arabi wal ajab wal imam sayyidina wal akram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah ihsani wa ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amanaha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi asanna bi malaikati bi qudusi. Faqala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin fardahumma anil khabraj Abi Bakr Umar wa Utsman wa Ali ambaqati sahabat tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah
wangsur man nasruddin, wangsur man nasruddin, wangsur man nasruddin, wahdul man hodalal muslimin, wahdul man hodalal muslimin, wahdul man hodalal muslimin, wadamir a'da'ad-din, wa'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dur ma batan am baladina Indonesia khassa amin bundal muslimin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.